Ular naga itu nyata, aku pernah diteluh, 1 tahun aku lumpuh. Anakku angkat si Valdi, nggak sengaja masuk ke kamarku, aku lagi dipijitin sama orang godenya setengah mati. Dan aku sampai sekarang ini dilamar ratu kecantikan yang cantiknya luar biasa. Hidupku itu benar-benar kayak dibikin hancur. Ini dalamnya hitam banget. Ini menyebutkan dirinya Pangeran Samudra. Konon sering dipakai sama Pangeran Jenderal Sudirman. Yang ini ada 3. Ini namanya Klenting Abang, ini namanya Klenting Biru, ini namanya Mbak Popok Wewe. Sering mimpi-mimpi ular nggak pada saat waktu yang masa genggam lumpuh itu? Ya itu kamu ini datengin ularnya gede banget itu. Kamu Seharusnya sudah tak dapat lagi berdiri. lingkaran. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar atau pengalaman spiritual yang dialami oleh bintang tamu kita untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah aku senang banget hari ini akhirnya aku bisa berkolaborasi dengan artis legend senior yang sudah berteman atau bersahabat dengan aku sudah puluhan tahun, tapi baru kali ini akhirnya terwujud untuk kolaborasi. Ini dia Mas Ageng Kiwi. Makasih Mas Ageng. Mata Langit gini ya? Gini. Oke, Mata Langit. Nah, jadi aku kenal Mas Ageng itu dulu banget, kita pernah syuting bareng. Saya pernah diajak untuk show. Pokoknya beliau ini kalau dapat job tuh yang diutamakan teman dekatnya, dan aku termasuk yang kecipratan, sering diajak show ke Nunukan, kemana gitu. Dan selalu nyanyinya itu all round sama. Jadi aku sama Mas Ageng nih kenapa sering dapat job bareng, karena biasanya sih pemangku hajat mintanya yang bisa nyanyi dangdut, bisa nyanyi keroncong, bisa nyanyi pop. Dan kita bisa duet kan. Dan bisa duet. Kalau duet itu kan suaranya harus chemistry-nya harus Betul. sama. Nah, kita kan dia suaranya kan tinggi melengking, aku juga bisa rendah Pecah bisa, suara. tingginya juga bisa, terus masing-masing suaranya merdu gitu kan. Ayo, coba. Enggak, nanti yang belakangan aja ngomongin mistis. Sekarang kita nostalgia dulu. Oke. Lagu apa yang kita sering duet? Cinta. Loh, kita kan pernah nyanyi di itu salah satu dekat Istana Negara itu kan dulu kan. Kita nyanyi itu kan. Iya, lagunya itu. Iya. Hati-hati cinta Juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Demi mata langit, aku datang demi semua penggemarnya mata langit. Keroncong bisa, dangdut bisa, pop bisa. Terus acting juga jago. Amin. Beliau banyak sekali film-filmnya yang sampai detik ini masih eksis untuk main film layar lebar. Karena dulu saya berpikirnya gini loh, aku kan jujur aja ya, maksudnya aku hadir di dunia industri itu tidak mempunyai tampang yang kayak Ongki Alexander gitu ya. Jadi tampang-tampang kayak aku tuh harus punya kelebihan khusus gitu. Misalkan contohnya, aku harus menjadi artis yang multi talent gitu. Multi talent maksudnya ya bisa MC, bisa nyanyi, bisa acting, apapun yang orang mau, palu gada, apa lu mau gue ada gitu kan. Itulah kelebihan kita. Jadi lagu kita selalu update. Kalau nyanyi gitu, Mata Langit kita harus mempunyai koleksi banyak lagu. Karena dimana kalau kita lagi dipertemukan dengan para artis yang lain, kita nyanyi rebutan lagu. Nah, Iya, aku betul. udah nggak pusing-pusing, lagu apa saja semua bisa gitu kan. Jadi kita alhamdulillah mana itu kelebihan kita, terus kita bisa mengentertain karena aku juga dari teater kan, jadi kita bisa melihat audiens yang sekiranya ini aku harus begini nih. Oh, dia penyanyi begitu, gue harus begini, harus begini. Itu kita harus mempelajari strategi seperti itu sehingga kita punya karakter. Nah, kebetulan saat ini juga kan aku dulu sempat bawain sinetron pertama saya itu Cecep. Sama Anjasmara. Ya, 1 tahun itu saya stripping. Saya jadi satpam Paijo kala itu. Nah, setelah aku sinetron Cecep, saya keluar album pertama itu 2002.
Jera, saya masuk nominasi penyanyi pria pendatang baru terbaik versi TPI, terus masuk AMI penyanyi terbaik pria pendatang baru. Kategori Enggak, dangdut? dangdut ya, Oh, dangdut Melayu gitu, dangdut kan dulu aku Jera tuh Haji Ukat S yang nyiptain, alhamdulillah gitu. Terus akhirnya masuk Irama Cinta itu udah mulai dibawain sama Dewi Persik untuk grand final KDI lagu saya tuh. Lah terus lama-lama dapat tawaran itu sinetron si Cecep sama Pak Ahmad Yusuf. Nah, dikala aku baru menjalankan sekian episode, tiba-tiba ada teror tuh. Emang di dunia artis tuh jahat gitu ya aku bilangnya. Jadi aku diteror Panglima Langit. Diteror apa? Dulu kan belum ada Instagram, belum ada media Sosmed. sosial kayak gini, belum ada. Itu baru pager. Di pager tuh Ahmad Yusuf, semoga Pak Ahmad Yusuf nanti nonton, nanti aku share ya Mata Langit nonton. Ahmad Yusuf sutradara dulu lagi ngetop banget sutradara Ahmad Yusuf itu. Di pager ada tulisan gini, itu Ageng Kiwi ngapain katanya? Udah mukanya jelek, kampungan, troublemaker, kata gitu kan. Difitnah? Iya, dikituin. Oh ya Allah, terus? Ngapain dia cak-cak, lu dikasih upeti apa gitu kan. Terus Ahmad Yusuf datang nih ke aku, Mas Ageng, ini siapa ini yang nulis kayak gini, kata gitu. Saya nggak mau tahu ya, ini harus dicari, harus ketemu, kata gitu. Aduh, siapa ya, aku kan bingung gitu loh. Makanya kan dari itu aku akhirnya punya pengalaman gimana kalau kita punya pekerjaan jangan sampai bocor dulu. Kalau bocor gibas pasti. Gitu kan kita nggak tahu orang yang nggak seneng sama kita Betul, siapa. di depan bisa manis-manis. Di depan kita triple B, tuh nggak? Apa tuh? Baik-baik. Astagfirullahaladzim. Oke. Sorry ya. Iya, enggak apa-apa ini. Itu triple B. Ya. Lalu paket C juga boleh. Iya. Triple BC gitu. Apa tuh? Baik-baik bangsa. Cuy. paket C. Boleh. Kasih cuy boleh. Oke. Nah, Gitu. sebelum kita masuk ke akhirnya orang lebih kenal beliau sebagai ahli spiritual, aku mau mengingatkan dulu karena itu Iya. buat aku tuh sempat menjadi terngiang-ngiang terus lagunya Mas Ageng waktu kita sama-sama pernah nyalek bareng. Iya. Terus lagu apa sih yang Aku yang bikin- dinyanyiin Mbak Wik Wik Ambiar itu loh lagu Aku apa? yang satu jari. Gimana Ya. Wik? Bukan yang Hidup sekali Iya, harus dibawa happy. Memang duit tidak dibawa mati. Kalau tak punya duit apa? Rasanya mau mati. Itu paling lagi tahu. Itu suka didengar biar kelilingan. Iya. Itu semua aku bikinin semua teman-teman artis lagunya akhirnya aku rubah-rubah gitu kan. Nah, itulah jadi aku tuh seniman yang tadinya gini, aku kalau nggak bikin lagu sendiri, kalau kita minta ke pencipta, akhirnya ribut, dibikin CD, Royalti. ribut, Oh, iya, dibikin apa, ribut, dibikin, udahlah bikin sendiri aja kayak gitu. Kalau bikin sendiri kan nomor satu pencipta suka-suka kan ya Mata Langit, jadi seperti itu. Nah akhirnya aku lanjut nih ya, setelah itu aku ikut sinetron nih Cecep itu, akhirnya suruh nyari, aku bilang sama Pak Yusuf, gini loh Pak Yusuf, kalau sampai kehadiran aku di sinetron ini tidak membawa rating atau memang mengganggu, aku keluarin aja nggak apa-apa. Karena sombongnya aku gini, lah gue nggak main sinetron juga nggak apa-apa, gue udah nyanyi, honor aku nyanyi sama sinetron gedean nyanyi gitu, sombongnya aku nih ya, makanya ya udah nggak apa-apa ya. Ternyata sinetron itu ratingnya bagus banget sih, Cecep yang Anjas gitu, ada Cut Keke, Nikita Willy, aku gitu. Dan akhirnya pokoknya udah clear lah masalah itu. Nah akhirnya suatu saat begitu aku jalan bla 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 bla, ikutlah ditawarin setelah kesian ya, aku udah ngeluarin album Jera, Irama Cinta, Cintaku Udah Dupret, terus duet sama Ida Cynthia, terus Ayu Asari. yang aku jadi model video klip apa judulnya yang syutingnya yang Ratna Listi jadi model klip itu yang judulnya syutingnya Santai Saja di Santai Saja ya. Car Free Day. Yang di Car Free Day ya. Santai Saja, terus ya Badut-Badut Kota. Iya. Badut-Badut Kota juga sekarang lagi hit karena saya mengkritik sosial tentang para pejabat yang korup gitu. Sayangnya bagus. Pejabat jadi penjahat, orang bodoh ngaku pintar, selebritis pengen eksis, tukang tipu malah jadi artis, ada nggak? Jadi banyak kritik sosial yang saya buat. Nah, terus akhirnya suatu saat saya diajakin sama Trans 7, Mr. Tukul jalan-jalan. Lama tuh sampai hampir 3 tahun saya berapa ratus episode tuh di Mr. Tukul jalan-jalan. Aku, Risa Saraswati sama istrinya Damien tuh bertiga nih. Sarah Wijayanto. Seolah-olah spiritualnya paranormal, berarti bukan paranormal gitulah. Terus akhirnya dari itu muncullah nama bukan Ageng Kiwi lagi tapi depannya pakai Ki. Oh, gitu. Ki Ageng Kiwi karena kita udah keseringan bawain acara spiritual. Sehingga orang taunya kita nih Misteri. paranormal gitu kan. Nah suatu saat yang lebih seru lagi dikala kita show ke daerah-daerah gitu kan, itu di bawah panggung itu udah ada yang bawa keris, bawa cincin,
itu minta tolong dicek ini kerisnya ada apa. Padahal di sana diundang untuk show. Aduh. Padahal kita lagi show, cincinnya ada apa, digeret-geret. Ki Ageng tolong dong masuk ke warung aku kasih penglaris ya Astaga. Allah. Alhamdulillah ya, maksudnya terimage itu. Jadi aku pikir nih, kok aku jadi nyanyinya nggak laku gitu saya. Nyanyiku nggak laku bener deh, taunya suruh ngobatin apa orang-orang sakit malahan justru. Pasien dari Medan, pasien dari mana coba ada telepon, Pak, kakak saya udah 1 tahun terkapar nggak bisa bangun. Ini kena apa sih namanya, kena apa? Steroid. Dokter, ya kan, kayak gitu. gondong. Aduh, gimana caranya gitu-gitulah pokoknya pengalaman-pengalaman di luar yang nalar kita gitu. Tapi kan kita orang gini loh, kalau orang udah percaya, kita ketemu Panglima Langit aja udah sembuh, ketemu Ratna itu udah sembuh. Kalau udah percaya loh ya suges, itu kan kita membangun image di pikiran kita. Nah, kita cuma ngomong begini, tapi memang ada. Tapi Kak, di maksud saya gini Mas Ageng kan akhirnya aktif di dunia spiritual karena pernah menjadi bintang tamu dan Iya. episodenya panjang. Iya, gitu. betul. Tapi apakah dari kecil memang sudah ada bakat minat di bidang spiritual? Kalau pengalaman aku dari kecil jadi gini, aku tuh dulu waktu kecil nyawa urip-uripan, tau nggak? Nyawa urip-uripan tuh Maksudnya kayak itu apa? nyawa itu yang ibaratnya Sakit-sakitan? udah mau Oh. mati lah gitu. Jadi mau mati tuh udah dari kecil gitu Panglima. Jadi dari kecil itu aku tuh badanku tuh dulu sempat maaf ya gitu ya berkoreng-koreng ria. Korengnya satu tapi temennya banyak berkoreng-koreng ria. Ya kan, jadi kayak tokoh pewayangan namanya Bilung. Tau nggak? Namanya apa ya? Bilung. Kalau bahasa Jawa gudiken. Iya, koreng. Luka. Koreng, Apa sih? iya, koreng. Itu gatal gitu. Wih, pokoknya gatal bernalis, pokoknya wis nggak karu-karuan lah. Terus badan itu seluruh badan itu bisa koreng kabue Ya Allah, gitu. kasihan. Iya, Umur berapa terusannya itu? 6 tahun kan bapakku meninggal tuh aku umur 5 tahun bapak meninggal. Terus karena ibuku tuh gedein aku sendirian, ya kan ibuku anaknya 10. Yang laki-lakinya itu cuma 3. Nah, bapakku itu kalau punya anak Panglima laki terutama itu selalu meninggal, punya anak lagi meninggal. Konon kalau anaknya sering meninggal gitu, syaratnya harus dibuang di sampah. Dibuanglah di sampah pakai tampah. Yang dibuang Mas Ageng? Kakakku Oh, ada, kakaknya, nah, oke. kakakku dibuang di sampahan, diambillah orang gitu kan. Lumayan tuh dia sampai gede, sampai nikah gitu. Nah, tapi kan tetap aja ujung-ujungnya meninggal muda lah gitu ya. Sampai adekku juga yang paling kecil, yang adekku persis, itu dia meninggal kena kanker multiple myeloma. Itu jadi badannya itu udah rontok-rontok. Tapi sebelum kena kanker, aku tuh dapat bisikan gaib, mugi-mugi adikmu uli pitulung saka Gusti Allah. Dapat pertolongan dari Allah. Iya, semoga adik kamu tuh dapat pertolongan dari Gusti Allah. Apa ya, pertolongan apa ya, gitu kan bingung. Kita lagi di makam tuh Panglima, wes ada suara tanpa rupa, itu jelas banget. Apa ya, terus nggak berapa lama adikku nih suka derengkayang di belakang gini. Maksudnya Derengkayang itu suka apa? kesakitan Sakit di pas belakang. bagian Ya, pinggang. bagian pinggang sakit. Terus akhirnya lama-lama adikku bilang gini, yuk kita obatin aja deh, karena kan aku tulang punggung gitu ya, jadi ada urusan keluarga apapun harus aku yang maju gitu. Lah terusannya dibawalah ke puncak salah satu ahli urut gitu. Lah pulang ke Cilacap, kakakku Budesur, Geng, kamu harus siap-siap tuh uang 2 miliar atau berapa. Wah, kok Loh, banyak? kenapa? Adikmu tuh penyakitnya aneh. Nah kebetulan saya punya kakak namanya Budesur itu. Beliau ini adalah salah satu yang diturunin gitu, karena keluarga gue deh kayak laduni gitu loh. Jadi ilmu yang diberikan sama Gusti Allah tanpa meminta tapi diberikan gitu. Jadi orang-orang itu adalah yang mempunyai laduni itu pilihan, orang-orang pilihan yang mungkin tidak berduniawi, tidak memikirin apapun di inilah gitu. Nah terus akhirnya kakakku tuh tiba-tiba pokoknya di rumahku ini kayak ada ular naga itu muter-muter. Ini benar-benar disaksikan, bukan. Maksudnya yang lihat bukan dari Mas Ageng? Iya, Nyata gitu? Nyata. Wah, muter-muter tuh, tok gitu. Nah, terus ujungnya katanya aku suruh jadi spiritual gitu. Oh. Nah, aku nggak mau, soalnya kan aku bilang, aku kan penyanyi, aku artis. Sementara spiritual kan perjuangannya sangat luar biasa kan, kalian Harus beliau tuh- meninggalkan Iya, pokoknya luar biasa urusan lah. dunia. Sudah kan nggak ya harus tapa laku, tapa geni, tapa puasa, apa segala macem ya kan, segala lisan kita harus dijaga dan macam-macam kayak gitu. Nah, sementara itu aku nyanyi yang memang fashion aku di situ. Passionnya kayak di gitu. situ. Ya,
Terus akhirnya kakakku lah itu yang dapat hidayah itu. Akhirnya kakakku ini Budesur sampai puasa 13 tahun. Puasa 13 tahun. Maksudnya Ini demi Allah 13 Rasulullah. tahun tuh 13 tahun puasa. sampai dari subuh sampai maghrib. Iya. Terus ya tiap hari. Ya zikir tengah malam. Terus udah gitu nggak makannya cuma ngirup, misalkan minta kopi ya cuma dihirup doang, minta apa cuma dihirup. Dan itu pernah terjadi. Jadi dia ini udah 1 minggu di sampahan. Kayak gini di sampahan, terus dia bilang ada petir, ada badai, nggak ada yang berani ngangkat. Gitu. Sampai 1 minggu, wah kena hujan, kena petir, kena. Jadi kita cuma pada nungguin gitu karena nggak ada yang berani ngangkat. Aku diteleponin sama kakakku pada nangis-nangis. Geng, gimana itu Mbak Yumu udah kurus banget, udah nggak mau makan, nggak mau apa. Biasa ya. Akhirnya aku pulang nih. Begitu aku pulang aku Assalamualaikum. Oh dia nangis, disuruh nangis. Ternyata kamu orangnya, ternyata kamu manusianya. Kenapa? Katanya siapa itu yang memegang dia itu yang akan mendapat keberkahan di dalam hidupnya. Insya Allah nggak bakalan kesusahan gitu ya. Katanya kok, ya Allah Gusti kok kamu yang akan mendapat keberkahan dari dia gitu. Nanti saya udahlah mulai dari itu sering datang tuh gaib-gaib, sering datang apa, aku sempat didatangin ular. Aku sendiri sempat didatangin ular. Dia setengah mati mungkin takut itu. Ke rumah? Ke rumah, ya ke rumah. Nyata apa gaib ular? Nyata. Kelihatannya nyata. Iya, kelihatannya nyata gitu. Sampai gemeteran, ya sampai gemeteran. Intinya gitulah ya. Nah, terus akhirnya singkat cerita, yang dengar suara tanpa rupa itu tiba-tiba adekku sakit. Begitu adekku sakit, didiagnosa dokter katanya kena kanker multiple myeloma. Ya kan, terus ya itu akhirnya sesuruh nyari biaya itulah karena ya kalau untuk BPJS ada, tapi kan untuk maintenance kanker kan tersendiri. Nah, setelah itu sampai di akhir cerita lagi tiba-tiba adekku tuh nggak sadarkan diri sampai 40 hari 40 malam. Lah terus di rumah sakit nggak sadarkan diri, terus akhirnya karena kita keluarga udah pada bingung, terus ini saya menceritakan kepada penggemar Mata Langit ya Bapak, kekuatan doa itu memang sangat luar biasa. Jadi kalau kita yakin kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah doa apapun akan dibantu. Tapi semuanya itu juga pakai perantara ya. Perantara misalkan kayak Mata Langit, ada Panglima. Ratna Listi ya, Panglima Langit, ada Ratna Listi gitu. Itu kan perantara-perantara yang Allah berikan gitu, tidak semua kepada manusia gitu. Nah, terus akhirnya kita bilang, yaudah yuk kita ke makam. Ke makamnya siapa? Ke makam bapak ibuku. Oh iya. Mau ngomongin ceritanya, ini adekku maaf kata ya. Kalau mau diambil ya diambil, kalau mau disembuhkan ya dikasih kesembuhan gitu. Jadi kita mohon sama Allah, aku di rumah sakit, kakakku Bude ini di makam, ya kan. Terus akhirnya kita horizontal, perantaranya adalah melalui kedua orang tuaku yang sudah nggak ada, kayak gitu. Nah, terus akhirnya kakakku ini Budesur telepon aku, udah ya kita siap yuk kita khusus berdoa. Tiba-tiba yang dari makam itu keluar kayak api gitu, gitu kan, kayak api. Terus aku suruh pegang adekku, aku giniin gitu. sama tangan aku giniin gitu. Terus sudah gitu aku bacain Al-Fatihah dan ada beberapa doa yang ditunjuk. Udahlah kita pasrah aja, kalau mau diambil nyawanya, kalau memang misalkan mau sembuh ya alhamdulillah. Udah kita pulang semua ke rumah, duduk lagi jam 3 ditelepon dari rumah sakit, kering. Aduh, istrinya adekku nih. Aduh, udah deg-degan kan. Aduh, jangan-jangan nggak ada. Begitu kita ngangkat telepon, adekku itu ngomong kayak nggak terjadi apa-apa. Dari yang 40 hari, yang 40 hari 4 koma, duduk, katanya nggak terjadi apa-apa. Aku kenapa sih gitu, Kang Dima. Akhirnya kata dokter itu yang udah divonis bulan setengah di depan aku ini, dokter yang ngomong, katanya adikmu nggak bakalan lama karena kena kanker multiple myeloma, dia bertahan hanya 7,5 bulan gitu. Ya kembali lagi kekuatan doa. Kita memohon sama Gusti Allah ya, semoga dikasih umur yang lebih panjang karena anaknya masih kecil-kecil, dipanjangin alhamdulillah. Jadi selama sejak koma itu sempat berapa lama bertahannya? 5 tahunan. Sempat 5 tahun. Yang dia sama dokter udah divonis 7,5 bulan. Iya. Gitu. Itu pengalaman yang di luar nalar kan kayak gitu. Nah, akhirnya yang aku Ageng kecil itu, dulu namaku tuh bukan Ageng sebetulnya. Turut itu artinya kesampaian, keturutan gitu. Nah gitu. Kok bisa Ageng terakhirnya? Jadi gini, ada pembulian waktu itu di sekolah.
Waktu kecil? Waktu kecil, bukan sakit-sakitan tuh. Begitu sakit-sakitan, terus aku SD, karena aku ngerasa bahwa nama Turut itu sering diselengean. Kalau di Jawa itu Dipelesetin? diselengein ya, diplesetin. Malu aku gitu kan, udahlah aku ganti kalau setiap kali nanti dibully gitu. Itu kan aku malu kan. Akhirnya pas aku mau lulusan SD, bu guruku bilang, Wali Muli, dia bilang katanya gini, anak-anak semuanya apabila yang mau ganti nama, ini mumpung masih SD, jadi ijazahnya nanti kesannya tuh berubah gitu kan. Aku nggak bilang ibuku tuh, apa-apa kan aku sendiri, memang udah mandiri anaknya. Terus akhirnya aku, udahlah ganti nama aja, aku ke Pak Kayim. Pak, dulu kan Kayim gitu, ganti nama. Kayim itu apa? Kepala sekolah? Yang suka ganti-gantiin akte kelahiran gitu, zaman dulu. Petugasnya? Aku udah sembari jalan kan, jaraknya jauh tuh 5 kilo ke rumah Pak Kayim tuh. Ageng. Aku keingetan apa? Terngiang nama itu? Ageng Tirtayasa keingetannya aku gitu. Ki Ageng Tirtayasa, ya, Sultan Ageng. Nama itu tuh Keren, sesuatu banget. Ada energinya. Iya. Anak kecil aja udah bisa bilang Ageng Tirtayasa ya, kayak gitu zaman dulu tuh. Terus akhirnya Ageng, apa Ageng Tirtayasa aja. Ageng namanya Ageng Lahono aku dulu kan. Ageng Tirtayasa. Enggak lah, akhirnya berubah sampai ketemulah itu. Nama gitu. aslinya Ageng. Ya, akhirnya sekarang namanya Ageng, nama asli. Nah, suatu saat sampai yang teman-temanku pada datang ke rumah, Assalamualaikum Bu, gitu. Ada Mas Ageng. Loh, di sini nggak ada namanya Ageng, gitu. Karena aku nggak cerita sama ibuku kan. Terus Nggak ada namanya Ageng sama ibuku. Tetangga. Sing jenengan Ageng kene siapa sih? Dene orang ana sing ngaku Ageng gitu. Padahal anaknya sendiri udah diganti nama nggak cerita gitu. Aku keluar, Bu, anu Inyong gitu. Lah kowe dene ganti nama baju orang gelem cerita karo wong tua ya. Dimarahin lah aku. Akhirnya buru-buru, "Ya kamu ke masjid." Malam itu hari juga bikin selamatan di masjid. Iya. Ageng. Iya. Ya, karena dari Turut ke Ageng sekarang. Nah, begitu aku sampai Jakarta berubah lagi gitu. Sampai Jakarta kan kayaknya pengen jadi artis ya kan. Aku rumahku ini ibaratnya di kampung tuh nggak ada di peta lah gitu, tapi perjuangannya alias Ageng Kiwi itu termimpi-mimpi dari saya masih SD. Suka ngumpulin brondong tuh makanan. Nah, belakangnya kan suka ada gambar ada artis. Di Slamet ya kan. Iya. Ada di Slamet, terus Cinta Atma Negara kayak gitu-gitu zaman dulu tuh. Lah terus akhirnya udah menyenangi di dunia artis. Aku bilang ganti nama lagi. Ageng, masa kita tampilkan penyanyi Ageng ya gimana gitu ya. Kiwi. Akhirnya Kiwi itu mendapatkan ilham dari nama kedua orang tuaku. Oke, apa ya, tuh? jadi ibuku tuh namanya titik-titik Ki Nah gitu, titik-titik Ki Nah gitu ya. Terus? Ini aku sengaja, soalnya kalau aku nyebutin nama nanti aku cepet bang kena teluh. Gitu. Iya. Karena kena teluh terguna-guna itu kalau kita nyebutin nama asli orang tua. Karena kan kalau kita mau diteluh itu harus nyebutin Ageng Bin. Ya itu Binnya kan yang membuat cepat kena jebret gitu ya. Jadi aku tak singkat aja titik-titik Ki Nah. Ya, terus kalau Bapak titik-titik Wi Jaya. Jadi Ki Wi. Oh gitu. Ya kan, Iya, gitu. iya. Jadi makanya Ageng Kiwi udah telak. Aku pikir ini kayaknya namanya unik gitu. Aku itu Dan berenergi karena ada doa orang tua di dalam lagu. Nah, iya. nama itu ya. Ya gitu. Sampai akhirnya udahlah terus mulai di dalam kayak spiritual yang aku balikin lagi tuh. Aku nyawa urip-uripan Panglima. Itu pernah aku udah dimandiin pakai ayam cemani. Ayam cemani itu adalah ayam yang seluruh darah-darahnya hitam. Buat bulunya mandiin hitam. aku. Iya, sampai darah-darahnya, sampai Darahnya kulitnya. hitam? Kulitnya hitam, darahnya hitam, bulunya hitam. Aku sampai dulu dibully karena badanku terlalu bau amis. Oh, Orang gitu ya? Iya loh, kan aku kena gudik, seluruh badan gudik. Jadi dimandiinnya pakai ayam cemani? Airnya ayam cemani ini ayam cemani direbus, airnya buat mandi. Iya, pokoknya enak banget. Gitu. Rebusan ayam dipakai mandi. rebusan ayam. Aduh. Iya, direbus sama itu direbus pokoknya pakai air panas, digodok dulu. Lah airnya itu yang buat mandi kita. Tambah gitu. bau dong ya? Bukan bau lagi, baunya enak banget lah baunya. Terus. Sampai aku tuh dijauhin sama teman-teman gitu. Lah terus
Karena aku tuh dulu, karena dijauhin aku cenderung introvert kan, maksudnya yang nggak punya teman gitu, sampai ibuku juga bingung kok aku tuh cenderung sering di rumah daripada adekku. Pokoknya banyak ngalamin hal-hal yang sampai aku pernah kecelakaan, gimana ya, aku tuh kalau setiap ngomong itu kayak terjadi gitu loh, dari kecil tuh setiap aku ngomong Ngucap, oh ya terjadi. terjadi. Contohnya? Ya contohnya misalkan aku mau berangkat ada perasaan aku nggak enak bakal kecelakaan beneran Oh, gitu. kayak gitu. Ya contohnya misalkan aku jalan tiba-tiba aku mau nyanyi ke Cirebon, aku bilang sama supir, Mas jangan kenceng-kenceng, yang penting selam pakai met udah gluduk. Ini kan ininya aku kan keluar nih ini. Tulangnya? Sempat tulangnya keluar. Oh, ya Allah. Sempat keluar terus kaca-kaca semua di kepala. Buat hubungan orang ribuan, supirnya santai udah jerengkang udah mati yang Meninggal? ya kan kita tabrakan ini ya, jadi saking kencengnya di depannya agak ngerem mendadak kebalik gitu loh. Jadi yang lawan Di dalam tabrakannya kebalik meninggal? di dalam kebalik itu aku sadar di kepala aku giniin, tapi aku gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai minggir. Akhirnya aku nggak jadi nyanyi. Aku kalau ngomong ibuku takutnya ibuku kan nggak Kepikiran, jantung, ya. jadi aku nggak pernah mau cerita. Itulah yang aku bilang selalu tuh aku tuh sebelum itu aku pernah jalan sama Mbak Titi Barjo, tahu kan? Titi Barjo Vanutan, Yola Meyer. Itu dibawa temanku ini cenderung stres kayaknya. Kalau bawa mobil itu ngajak temen, kalau temennya ketakutan semakin seneng, apa itu namanya? Oh gitu ya? Iya, kalau kita jangan ketakutan semakin Digas, seneng. waduh. Iya digas. Dari Hotel Saripan Pasifik, tahu kan? Yang di Menteng, yang di Jakarta Pusat, mau nyemplung ke Bundaran HI, nggak jadi, nyemplung ke nabrak rumah orang tengah malam tuh, waduh, nabrak ke dalam tuh. Akhirnya udah dari badanku kesentuk itu, ketambahan aku ke Cirebon, ininya itu pokoknya hampir nyaris aku Iya ya, mau maksudnya gitu, lolos dari maut terus gitu. lolos dari maut. Mungkin Ratna sama Panglima nggak tahu ya. Aku pernah diteluh, kalau nanti mau Panglima mau ngecek silakan, siapa yang neluh aku monggo silakan, nggak apa-apa. Tapi aku pernah diteluh, itu 1 tahun aku lumpuh, nggak tahu kan? Nggak tahu. Menghilang dari sosmed berarti? Kok sampai nggak? Menghilang aku dari Oh, sosmed. nggak pernah diekspos? Nggak pernah aku expose, karena apa? Aku masih butuh duit. Aku nggak mau nanti kalau aku mengeksposkan diri, ini aku baru cerita nih ya, takutnya aku nggak laku gitu loh. Karena aku berpikirnya, ngapain aku udah jelek, karena ada berita itu. Aku tahu ya siapa yang ngomong gitu. Gak usah pakai Ageng Kiwi tuh. Aku bukan seujon ya, tapi ini terjadi. Gak usah pakai Ageng Kiwi tuh. Katanya udah jelek, kampungan, sakit-sakitan, udah tua lagi kayak gitu kan. Makanya aku jangan sampai aku tuh tulang punggung. Aku masih banyak yang harus aku urusin. Kalau aku sampai nyanyinya nggak laku atau aku syuting nggak laku, aku gimana dong gitu. Sampai detik ini sebetulnya aku tuh kalau pakai baju tuh masih dipakein. Oh gitu? Iya, sama anak angkatku. Aku punya anak angkat 3 aku. Jadi apa namanya ya, 1 tahun lumpuh itu rasanya itu yang panas. Kepanasan tadi kamu kepanasan. Iya, aku tadi gerah pas sholat keluar. Tadi Iya. karena bilang aku masih gak datang, aku kok kepanasan ya kan. Pas kamu datang kan aku Iya, sholat lohor. bener-bener. Betul tuh kok aku keringetan ya gitu. Iya. Panas awalnya. Panasnya buat dari ujung sampai panas. Sampai aku mau meledak kiri nggak bisa, meledak ke kanan nggak bisa, terlentang nggak bisa. Hari-hari aku udah kayak mayat itu cuma nangis, hari-hari nangis. Ya Allah. Nah, Itu dia Berarti slow baru-baru panas ini itu tuh? Sulman Banaspati udah biasanya. lama. Iya, Banaspati. Karena ceritanya begini. Suatu saat aku Tapi ada sering mimpi-mimpi ular nggak pada saat waktu yang Mas Ageng lumpuh itu? ya itu mungkin didatengin ular yang gede banget itu kali ya, kayaknya. Nah, jadi kita lagi ngumpul keluarga, ada bude. Nah, tiba-tiba TV-ku yang di ruangan tamu bunyi, buang, kenceng banget. Kayak meledak gitu. Kayak tau nggak, Dari udah apa? lumping di gini pecut, Iya, betul. cuot gitu. Wah, kayak waduh kencengnya luar biasa. Apa nih? Tapi kok TV nggak terbakar gitu dan tidak bau kabel. Nggak bawa kabel. Ya kan? Iya, ya. Terus suara ledakan sangat jelas. Iya, ledakan sangat jelas. Wah, please, pokoknya nggak karu-karuan. Jadi aku tuh dihantam oleh beberapa manusia. Jadi udah dihantam pakai Banaspati oleh seseorang. Terus aku dikirim apa namanya, ke Gandarwo, masuk ke Genderuwo, rumahku ya. Acak-acak semua rumahku di lemari. Tapi yang Ini Mas Ageng Gerak rasakan sendiri apa waktu lemarinya? itu? Lemas, kayak nggak bertulang badan.
Waktu itu aku nggak ngerasain apa-apa. Tapi tiba-tiba nggak bisa bergerak. Nah, setelah after 1 minggu itu baru total. Nggak bisa gerak. Nggak Tadi bisa kan gerak. di rumah gerak sendiri benda-benda. Pada keluar-keluar sendiri, aneh kan? Dari lemari? Iya, dari lemari. Entah bagaimana lah. Terus akhirnya Itu 2000 berapa kejadian? kejadiannya sebelum mau korontol. Mau COVID? Iya. Kok Iya. mau COVID? Ya, COVID. Corona. Astagfirullah. Terus Kebiasaan ya. 1 tahun tuh. Wah, hari-hari nangis. Ya maaf kata ya, mau buang air besar aja, buat duduk gini nggak bisa, berdiri nggak bisa, ngeden nggak bisa. Duh. Berarti Aduh, pokoknya sakitnya luar biasa lah, sakitnya luar biasa. Terus akhirnya pas kala itu yang ada suara itu, pokoknya tuan-tuan. Nah, kan di dalam ada bude. Covid itu kan kita serba susah, harus pakai izin, harus pakai surat-surat apa keluar. Bude udah keburu pulang. Udah keburu pulang, akhirnya begitu. Udah dicekap ngomong sama bude, kok gini makin parah bude, gitu kakakku kala itu. Terus saya bilang, aduh ini dikirim sama Banaspati kayak gitu. Udahlah kamu nggak usah ngeluh-ngeluh. Untungnya kamu itu Kuat. masih dikasih kekuatan. Selain kamu tuh udah mati, udah langsung mati, udah nggak pakai ampun lagi kayak gitu. Makanya ibarat kata aku yang tadi cerita itu dari kecil sampai gede itu aku punya cerita yang selalu kayak gitulah. Badan itu kan selalu diincar, kalau nggak diteluk, kalau nggak diguna-guna, kalau nggak apa. Padahal perasaan aku ya biasa-biasa aja. Tapi kenapa banyak orang yang Nggak suka ya, yang mengirimkan sihir ya? yang diam-diam itu sama aku itu kayak sirik gitu, kayak dengki, kayak apa kayak gitu. Nah itu terjadilah itu sampai 1 tahun aku membenahi diri. Aku tuh ngerasa down, ngerasa drop, ngerasa aku tidak berarti hidupnya gitu, ngerasa wajar sih ya kalau. iya, ya gimana enggak lah, orang 1 tahun kita apa-apa serba sakit, ya kan, jalan nggak bisa gitu. Kok nggak kan. bilang sih? Coba bilang aku. Kan kita saat itu udah berteman. Sengaja merahasiakan. Iya, sengaja merahasiakan. Itu tadi kalau aku cerita takutnya nanti jadi heboh, terus orang yang ngirim aku jadi kesenangan gitu kan. Nah, ini kan aku udah sehat, udah nggak ada masalah apapun, aku berani Baru ungkapin cerita, di ya. Mata Langit gitu, bahwa ini berdasarkan cerita spiritual aku. Sembuhnya gimana? Gitu. Sembuhnya itu ada kakak, ada bude yang Bude. selalu bantu. Oh, iya. Ya dibantu secara luar sama secara dalam. Jadi aku secara luarnya itu kan dibalur, karena kan aku lumpuh ya, dibalur pakai kayak bawang lanang sama Tradisional. sama minyak untuk nyembuhin dari luarnya kayak gitu. Tapi sekarang ini pun sebetulnya kalau pas lagi nyanyi aku gagah-gagahin, aku harus olahraga tiap hari. Kayak main film juga kan aku harus latihan Harus kuat fisik, ya, betul. kayak gitu fisik, karena kita masih butuh duit. Jadi kalau kita nyanyi di panggung yang biasanya aku gitu, wah coba Sekarang nggak bisa seheboh itu. Ya nggak seheboh itu, karena kita masih Jaga ada lemah, kesehatan ya. masih jaga kesehatan, jangan sampai Jangan sampai drop lagi. jangan sampai drop lagi kayak gitu. Jadi ya kiriman itu tuh sebetulnya kita tahu dari siapa, tapi nantilah kalau mau dicek ya silakan aja ya, monggo. Gak apa-apa, aku sekarang penasaran sama ini. Ini Ya, apa ini? Jadi gini, dengan pengalaman secara spiritual itu tadi, aku tuh banyak para gaib yang datang melalui mimpi gitu. Bahkan anakku angkat si Valdi, pernah dia katanya nggak sengaja masuk ke kamarku, aku lagi dipijitin sama orang Oh my God. gedenya setengah mati, katanya kukunya panjang-panjang. Lagi ngelus-ngelus rambutku, dan aku sampai sekarang ini sempat dilamar ratu kecantikan yang cantiknya luar biasa Dari alam gaib. dari alam gaib. Makanya nih aku tuh ya kalau mau mulai demen sama siapa mundur. Aku takut nanti menyakiti. Dalam hati menyakiti mungkin kayak aku aman-aman aja, yang demen sama aku ini loh, takutnya Iya. nanti nyerang. Apa ya, gitu. cemburu. Iya, Biasa aku kalau nyerang. dicintai Gitu. makhluk gaib gitu sih. Iya, itu cantiknya itu aku rasa nggak ada di dunia ini. Cantik banget. Jadi pernah dia nawarin aku, kan aku hidup susah terus kan. Aku hidup kemarin itu waktu ini hidupku tuh bener-bener kayak dibikin hancur, Panglima Langit. Aku makan aja sampai, tapi aku nggak ngeluh. Ini aku baru cerita sekarang nih ya. Aku bener-bener yang tahun-tahun lalu tuh yang nggak ada duit gitu ya, sakit, nggak ada duit, sakit, mau ngomong sama siapa malu, mau bilang sama siapa takutnya dimasukin medsos atau apa, karena aku tidak mau menistakan diri saya gitu. Aku nggak mau menceritakan hal-hal Kesedihan. sedih ya yang dimuat di podcast, terus
akhirnya aku jadi olok-olokan belas kasihan gitu. Aku nggak mau, ya aku nggak mau. Aku kepengennya harus tegar, harus bisa. Akhirnya aku mau mindset gini, kaya raya, sehat. Iya benar itu. Baik. Jadi aku biar Energi positif yang masuk, ya betul. Ya kan kayak gitu. Ya alhamdulillah gara-gara aku kemarin sempat nyalek, aku punya utang ke bank. Iya jujur aja sampai sekarang aku masih ada tanggung jawab bank yang sangat luar biasa menurut aku gede kayak gitu. Sehingga harus diperjuangkan ya dengan kayak banyak gitu, syuting ya. Iya dengan saya sakit-sakitan bagaimana harus bayar bank itu terasa banget kalau itu. Nah yang ini tuh gimana ceritanya? Nah akhirnya kan datang tuh ya maksudnya para gaib datang katanya dia bilang katanya gini, kamu itu orang yang tangguh kayak gitu. Atas ketangguhan kamu, atas kesabaran kamu, saya kasih hadiah kayak gitu. Saya kasih hadiah. Yang mana tuh? Semuanya? Semua. Ini datang sendiri ceritanya. Iya, datang. Ini apa yang dibungkus? Ini nggak boleh dibuka ya? Nggak boleh. Ini sebetulnya dalamnya diceritain aja dalamnya apa ini? Ini dalamnya hitam banget, udah hitam. Tongkat ya? Ini namanya itu. Kayu. Ya, ini menyebutkan dirinya Pangeran Samudra. Umurnya udah hampir 1000 tahun. Dan ini konon ya sering dipakai sama Pangeran Jenderal Sudirman. Oh, Jenderal Sudirman. Jadi bisa dikatakan ini tongkatnya Pangeran Jenderal Sudirman. Dapatnya di mana? Di Gunung Dieng di Awas Chandra di Muka. Saat apa? Di sana sedang aku apa? mungkin pernah syuting sama Mas Tukul dulu di sana, sehingga mungkin luhur ini lihat aku entah bagaimana. Kan orang-orang pilihan kan mereka udah jarak jauh terus langsung datang sendiri ke rumah barangnya. Gitu. Sendiri terus tahu-tahu pokoknya ada di mana tiba-tiba? Di lemari. Oh, tiba-tiba ada di lemari? Ya, di lemari. Wow. Itu boleh dicek silakan. Terus dia bilang sama dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu suaranya kayak gitu. Karena udah sepuh kan, dia menyebutkan dirinya Pangeran Samudra. Jadi terus yang ini ada 3. Ini namanya Klenting Abang, ya. Ini namanya Klenting Biru. Ini namanya Mbak Popok Wewe. Namanya Klenting Kuning. Tapi Popok Wewe. Isinya apa? Kesama, tapi ini konon ini kalau digunakan oleh orang-orang yang nakal dia bisa dipakai bisa menghilang. Oh gitu. Ya jadi orang kalau mau pengen popok wewe itu bisa bertahun-tahun belum tentu dapat. Ya Panglima itu kalau mereka orang yang pada kepengin punya pusaka itu bisa bertahun-tahun tapi belum tentu mereka dapat karena ini dunung. Dunung itu adalah orang yang berhak menerima. Nah, dapatnya di mana ini? Kalau yang ini kalau ini datang sendiri di lemari ini di Gunung Kembar. Ini jadi gini, ini konon ceritanya dulu ada kisah Joko Tarub sama Putri Nawangwulan. Nah, itu kan mereka ceritanya dulu sempat Nawangwulan ditinggal ya kan. Nah, ini nih popok-popok bayi yang mereka pakai. Oh, untuk bayinya. Ya, untuk bayinya. Nah, ini sampailah mereka jadi popok yang paling terkenal, paling fenomenal adalah popok wewe dan ada namanya kantong wewe kan gitu. Nah ini menamakan dirinya di situ gitu. Jadi ya ini peninggalan para luhur-luhur para bidadari sebetulnya. Iya, jadi apa nih kenang-kenangan ya, maksudnya tidak ada kekuatan diyakini oleh Mas Ageng bahwa aku kalau pakai ini nanti aku bisa apa gitu. Konon, ya jadi gini, apabila kan ada kuncinya, apabila kunci ini dipakai, ya akan terjadilah misalkan mungkin menghilang. Kuncinya itu berupa apa? Apa namanya? Semacam mantra yang harus dibaca. Ada mantra kan cuma kita buka kunci kan ada kuncinya. Kita punya mobil baru juga ada kuncinya. Begitu pula para pusaka-pusaka ini. Tapi dikembalikan lagi bahwa kita ini tidak mempercayai, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bahwa benda-benda ini adalah benda leluhur sejarah. Di mana kalau zaman ini fungsinya kita be positive thing-nya ya, positive thing-nya. Pada zaman dahulu perang Indonesia melawan Belanda, banyak para kesepuan-kesepuan yang mereka bisa menghilang karena menggunakan ini untuk masuk ke untuk melindungi dari penjajah Belanda ya, gitu. Jadi positifnya. Iya, oke. Allah Akbar, astagfirullah. Oke, sudah ada makhluk yang masuk ke badan Agil. Oh, pegang tangan. Tangan kirinya sakit. Tangan kiri. Iya, tangan kiri ada sakit. Nah, ini makhluknya sedang kiri, memegang tangan kiri. Biasanya sih makhluk ini mengopi apa yang dirasakan Mas Ageng. Kita tanya-tanya. Iya, Mas. Kenapa tangannya? Ini siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Tangannya kenapa? Assalamualaikum, saya dengan Ageng Kiwi. Tanganmu juga sakit. Iya, tangan Kiri. ini yang kiri. Kayak Apa tuh? rasanya tuh kayak apa ya, kayak disetrum-setrum. Oh, gitu. Sudah lama sakit kayak gitu. Tempo sih. Datang dan pergi. Iya, datang dan pergi. Pernah ke dokter tapi enggak. Aku nggak pernah ke dokter. Ini kenapa tangan Mas Ageng sering datang dan pergi rasa sakitnya? Kaitannya apa dengan kamu? Yang terjadi Apa? yang kau rasakan saat Inilah yang kau rasakan saat itu. bisa mengangkat Pernah suatu saat tidak bisa ngangkat tangannya. Yang waktu lumpuh itu. Lumpuh itu seluruh badan. Oh, 1 tahun itu. 1 tahun, seluruh badan yang angkat. Termasuk tangan ya ya. Semua seluruh badan. Iya. Kenapa bisa begitu? Pinggang sakit. Seluruh badan rasa sakit. Iya. Seluruh dari ujung kaki sampai rambut. Dari ujung kaki sampai rambut selama 1 tahun aku nggak bisa digerakin kan. Gitu. Jadi ya pokoknya hal-hal yang paling membuat aku sengsara dalam hidupku itu. Kenapa kok kejadian seperti itu? Apakah ada makhluk yang dikirimkan untuk membuat Mas Ageng sakit? Dulu jangan namun sakit nggak tunggu. Nanti ambil Anu, kopi. kowe aro dipateni. Aku mau dipateni karena faktor apa? Boleh tahu nggak? Tolong dong. Masalahnya apa? Ayo kasih tahu apa masalahnya kok Mas Ageng mau dibunuh? Apa? Orang kampung kok pengen dikenal. Lah, Sopo? orang punya mimpi itu sah-sah aja. Kenapa kamu yang sakit hati? Iri karena aku Kayaknya. orang kampung kok kepengen dikenal dan terkenal toh. Dan Iri sukses. ngono yo. Iri. Yang bikin saya mau dibunuh itu karena apa? Dari teman artis atau Laki dari perempuan? kalangan laki atau perempuan atau dari kalangan apa? Saudara atau politik? Kita telisik satu persatu Iya, ya. coba. Laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, inilah kelumpuhan. Inilah kelumpuhanmu. Jadi seperti makhluk ini. Nggak bisa. Jadi karena makhluk ini yang dikirim ke Mas Ageng, Jadi jadi memang ini Mas makhluk Ageng. yang nggak ya lumpuh, nggak bisa Iya. berdiri, nggak bisa bergerak. Iya. Berarti benar. bangsaku sudah mengambil Bangsaku sudah mengambil barangmu. Berarti ada benda milik Mas Ageng yang dicuri oleh makhluk gaib. Benda apa itu? Baju? Apa baju kamu Baju dicuri gue untuk dilakukan guna-guna Bisa atau jadi, ya, bisa atau jadi, bisa jadi. apa? Iya. Mungkin perantaranya guna-guna saya melalui baju kan. Iya, baju. Berarti orang deket dong pelakunya. Bisa jadi, ya bisa jadi. Dia nggak nyadar tuh bajunya Dari mana diambil. dukunnya yang nyantet Mas Ageng? Dari Jauhnya di mana? kampungnya atau dari daerah mana? Jawa. Kota apa? Kota apa? Iya, duduk. Duduk ya, cerita ya. Yuk ceritain ya. Cerita yang Pelakunya laki-laki. Lebih tua apa lebih muda dari Mas Ageng? kini kita dapat saling bertatap-tatapan. Apa yang mau kamu sampaikan? Ya karena sekarang ada di badan kamu Agil. sudah menzolimi Mas Ageng sehingga badannya nggak bisa bergerak. Kenapa sedendam itu kamu? Lumpuh loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Seharusnya sudah tak dapat lagi berdiri. Targetnya Mas Ageng tuh targetnya benar-benar jatuh. tewas, lumpuh. iya. Dan tapi bisa berdiri lagi. Tuhan nggak mengizinkan kezolimanmu. kenapa sedendam itu? Masalahnya apa? Aku salah apa sih? Karena aku baik sama siapa aja. Hati sakit hati majikanmu. Itulah penyakit kaum. Penyakit iri. Kamu jangan menyalahkan kaum kami manusia. Justru kamu sama yang menzolimi itu sudah sepakat Bentar. yang penuh dengan sama. persaingan. Oke, berarti pas dia merasa bersaing dengan Mas Ageng. Dalam hal apa bersaingnya? Apakah seorang artis? Manusia itu rela mengeluarkan Uang. begitu banyak untuk menyingkirkannya. Kan Mas Ageng sedang nyalek ya beberapa waktu yang lalu ya? Jadi bayarannya Dalam hal mahal. politik. Apakah ini saingan dalam hal politik? Bukan. Berarti saingan dalam hal apa? Artis. Yang telah kau kenal. Yang sudah dikenal. Lingkaran. Dia menggambar lingkaran. Maksudnya
Maksudnya apa ini? Lingkaran itu kan ya orang-orang yang Orang dekat. terdekat kita. Dan kau mengenal dekat dengannya. Umurnya lebih tua. Bahkan Musuh dalam selimut kamu ganti ini. tak menyangkanya. Kamu tak menyangka katanya. Nama itu sudah ada di kepalamu. Berarti Mas Ageng udah tahu. Terkonfirmasi tahu dulu. orangnya. Saya sudah tahu. Namanya siapa? Bang Surya tahu. Konfirmasi dulu biar enggak apa fitnah. Lebih tua atau lebih muda dari Mas Ageng? Dia memakai bantuan kami bukan dari tanah ini, menyeberangi lautan. Oke, dukunnya dari luar Jawa. Dari mana? Jika aku membibirkan semua itu, sama saja aku melakukan peperangan dengan kaumku. Oh, takut dikira pengkhianat. Oke. Kalau gitu aku pengen Bahkan jika kau berani membayar melebihkan manusia itu, maka kami akan berbalik arah. Oh gitu. Kalau kamu berani membayar lebih dari orang yang bayar dia akan berbalik arah ngikut kamu. Udah ceritain aja. Ngapain kamu ngikut aku? Walaupun punya duit ya, malas banget. Nggak mau ah. Kamu ikut saya aja, kok nggak sini. Mau tak umpani, Coba tak kasih gini, duit. saya pengen tahu bayarannya Tapi berapa. kamu Nah, ya, coba bayarnya berapa? Mas Bayarnya Ageng minta. berapa? Dibayar berapa Waktu- kamu? Biar Mas Ageng Ada bayangan, mikir-mikir nih, ya. ada bayangan kalau pengen pakai jasa kamu gitu. Berapa bayarnya? Di Piro juga ini. Berapa bayarnya? Setannya, ajaran Tuhan nih. Iya, dukunnya dibayar berapa? Acara Berapa? Nolnya banyak Berapa Pak? Ulang. 100 juta. Berapa? Ulang dulu. Iya. 600. Iya. Yang begitu banyak. Oh, Nolnya banyak. Ratusan lah berarti. Nol semua yang digambar tadi. Berarti ratusan Berani juta. banget. Kalau Mas Ageng punya uang lebih, Nyawalah yang lebih mahal. tadi kan Tapi kamu gagal kan? Iya, kamu dibayar supaya nyawanya Gagal Mas Ageng kamu. hilang, tapi Iya. Mas Ageng masih sehat. Kamu gagal kamu. Sehat. Tapi kami sudah berusaha. Tapi ingat, walaupun dapat berdiri, tapi tak setegak dulu. Ya masalah Ya, nggak apa-apa, faktor kan U wajar. proses. Iya namanya. Kan habis dikirim itu 1 tahun lumpuh masa langsung bersih. Sisa itu masih ada. Walaupun kami sudah tak dapat mendudukinya lagi. Oh, sudah diusir kamu ya? Kan lagi proses pemulihan. Ya memang butuh waktu, wajar lah. Jadi kenapa Kok sebegitu dendam? Kenapa sih kamu Sebegitu bisa iri. dendam banget? Kenapa pengen bunuh aku? Emang Memang apa pernah kesalahan disakiti Saya kamu? salah apa? yang pernah diperbuat? Sampai bayar ratusan juta buat bunuh aku tuh. Ya Allah. Sebegitu sakit hatinya aku tuh salah apa? Tanyakan saja. Suruh telepon. Mana Ngapain? mungkin telepon orangnya udah mati. Udah mati? Serius? Dukunnya ini udah mati. Oh. Iya ya, yang ngasuh kamu udah nggak ada. Nggak ada. Walaupun kau pernah berkomunikasi dengannya. Berkomunikasi dengannya tuh dengan siapa? Dukunnya Dengan dukunya apa dengan pelakunya? dengan dukunnya. Kok kamu bisa tahu itu orangnya itu? Ya soalnya aku udah tahu sebetulnya yang diomonginnya benar. Enggak, Aku udah bentar. tahu. Pelakunya kamu pun sudah tahu. Jadi Mas Orang pernah Ageng, dekat dengan Mas Ageng telepon dukun apa benar kamu ingin saya gitu? Iya. Jadi gini, Gimana sih? begitu aku kena lumpuh, itu kan karena aku punya banyak pusaka. Pusaka itu yang menceritakan semuanya. Oh, Detail dapat informasi. Darinya dari para leluhur itu. Detail nggak ada yang kelewat. Jam berapa nih? Jam berapa aku diteluh? Bayarnya berapa benar? Itu aku sebutin ya. Bayarnya itu untuk meneluh aku 137 juta. Tekon ingkang jiwa tekan rasa ingsun ingkang rasa. Hidupmu itu sudah ditunggu dan diincar sejak dalam kandungan supaya kamu itu tertutup. Kau bagaikan seekor ayam cemani, padahal kau dulu kelaparan, Le. Sono nih.
Itulah kau selalu diingatkan untuk memberi makan saudara-saudara. Sekarang ketemu. Makasih.